Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 Bahasa Indonesia, tepatnya kali ini berada di Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya. Nah, teman-teman, di sini kami akan memvideokan atau biasa disebut dengan vlog mengenai sejarah dan juga fasilitas yang semuanya ada di Monumen Kapal Selam. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya, Alina Saskia dari absen 2. Yaitu saya, Safira Angon Mustalifah dari absen 33. Saya Reno Brian dari absen 29. Saya Saniata Nabila, absen 35. Saya Jenny Delima Kristiana Sibuan dari absen 16. Saya Evelyn Elviana Welan dari absen 11. Jangan kemana-mana ya. Semua, kali ini aku akan menjelaskan nih bagaimana sih asal mula dari kapal selam ini. Bisa kita lihat ya, apa sih Moncastle itu sendiri? Moncastle merupakan monumen kapal selam, tepatnya terletak di Indonesia, tapi tepatnya di kota pahlawan loh, yaitu Surabaya. Nah, kalau buat yang kalian semua ingin mendatangi Moncastle, kalian bisa datangi nih di Jalan Pemuda nomor 39, tepatnya di Jawa Timur, Surabaya. Nah, kita bisa lihat kan monumen kapal selam ini sangat besar sekali. Tapi menurut sejarahnya, apakah kita tahu? Yuk kita cari tahu nih. Monumen kapal selam merupakan sejarahnya itu bermula pada di letak Volkhats atau di Rusia nih pada tahun 1952. Kapal selam ini bernama Pasopati 410, yaitu jenis kapal selam yang memiliki kelas tipe SS Whiskey. Nah, kapal selam ini dibangun oleh Rusia tepatnya pada tahun 1952. Nah, tapi teman-teman, kalau semisal sejarahnya aja bagaimana kok bisa sampai di Indonesia? Nah, ini ada ceritanya nih, yaitu bermula pada salah satu tokoh Indonesia, yakni bernama Derajat Budiono. Nah, beliau ini pernah nih bermimpi bahwasanya ia ditugaskan oleh STAL, yakni staf kepala yang ada di Angkatan Kapal Selam. Beliau disuruh bahwasanya ia ditugaskan untuk membangun monumen kapal selam tepatnya di seberang Kemai Kalimas yang bisa kita lihat ada di belakang. Nah, namun tidak sampai itu, beberapa hari kemudian mimpinya pun menjadi kenyataan. Ia ditugaskan untuk membangun monumen kapal selam. Nah, kita bingung kan ya, bagaimana nih kok bisa monumen kapal selam ini bisa didirikan. Sebelumnya kan sudah saya bilang, ini dibangun pada Volkhats, yaitu kapal selam tipe Pasopati 410. Dibangunnya ini yaitu dengan cara mengambil 16 bagian utama, lalu tepatnya diambil dan diletakkan di seberang Surabaya Plaza dan juga di dekat Sungai Kalimas. Dan hal itulah yang dijadikan sebagai asal mula kapal selam atau disebut dengan monumen kapal selam tepatnya di Surabaya. Nah, bagi yang belum tahu nih siapa sih staf kepala Angkatan Kapal Selam itu, bisa kita lihat di sebelah sini, yakni bernama Arif Lukar Hadi, yang tepatnya adalah Laksamana TNI. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya monumen kapal selam yang ada di belakang saya ini. Kapal selam ini dibuat dari kapal selam KRI Pasopati 410. Kapal selam ini yang dimiliki oleh Armada Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal selam ini dibuat dari Uni Soviet pada tahun 1942. Kapal selam ini juga pernah dibuat untuk berperang, yaitu untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Nah, di sini kita ada di Monumen Kapal Selam di Surabaya. Untuk harga masuk Monumen Kapal Selam sendiri di harga 15.000. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon di Surabaya karena melambangkan kekuatan maritim yang ada di kota ini. Monumen kapal selam ini memiliki peninggalan yang ada di sini, yaitu kapal selam KRI Pasopati 410 yang merupakan armada angkatan laut Indonesia, dibuat oleh Uni Soviet pada tahun 1952. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video dokumenter atau video rama yang berada di kapal selam Surabaya atau yang biasa disebut dengan Moncastle. Nah, apa sih video dokumenter atau video rama itu? Video dokumenter adalah video yang menceritakan mengenai sejarah bagaimana kapal selam ini dibangun di Surabaya.
Dan video dokumenter tersebut berisi mengenai apa sih? Nah, waktu para penonton diajak untuk masuk dalam video dokumenter, para penonton akan dipertunjukkan bagaimana kapal selam dipergunakan pada masa kejayaannya, yaitu sebagai bagian dari armada TNI Angkatan Laut. Selain itu juga, video dokumenter menjelaskan mengenai bagaimana dibangunnya monumen kapal selam ini pada tahun 1998. Oleh karena itu, banyak sekali wisatawan lokal maupun internasional yang datang ke Surabaya ini. Dan di monumen kapal selam kita ini selain itu juga, monumen kapal selam atau Moncastle ini yaitu sebagai destinasi wisatawan edukatif yang berada di Surabaya. Dadah! Di sini ada lukisan dengan semboyan Charles Trevor Jayamahe yang merupakan semboyan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang berarti di laut kita jaya. Semboyan ini mencerminkan kejayaan, kedaulatan, dan juga kekuatan negara Indonesia sebagai negara maritim. Semboyan ini memiliki makna bahwa kekuatan Indonesia terletak di laut dan melalui penguasaan laut, negara kita Indonesia akan berjaya. Nah, di sini ada toilet umum nih guys. Nah, toilet umum ini dapat kita pergunakan untuk para pengunjung wanita dan pria. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini. Dilengkapi dengan adanya kloset atau WC jongkok ya. Kemudian juga ada baknya yang untuk menampung air untuk kita membasuh dan membilas. Nah, di sebelah sini ada lukisan Intan Amfibi Marinir. Intan Amfibi Marinir ini melambangkan kekuatan dan ketangguhan para prajurit marinir untuk melaksanakan tugas mereka di wilayah pantai dan laut. Lukisan ini melambangkan kekuatan mereka dalam bertahan hidup di wilayah yang ekstrim dan juga dedikasi mereka dalam menjalankan tugasnya di militer. Di sini ada lukisan kapal selam KRI Pasopati 410 yang menjadi objek utama monumen. Di lukisan ini menggambarkan kapal selam KRI 410 yang sedang berada di bawah permukaan laut dan sedang melakukan manuver di tengah pertempuran. Kemudian di sebelah kanan saya terdapat panggung hiburan atau biasanya live musik nih teman-teman. Nah, kapan aja sih live musik itu diadakan? Nah, biasanya itu ada event-event besar yang membutuhkan panggung. Nah, itu biasanya ada live musik ya teman-teman. Kemudian di sebelah kiri saya ada Sungai Kalimas. Nah, di Sungai Kalimas ini kita diberi fasilitas atau wahana, beberapa wahana yang menarik nih teman-teman. Contohnya ada perahu karet, perahu naga, sepeda perahu atau perahu sepeda, kemudian ada jet ski. Nah, itu semua wahana yang dapat kita nikmati dalam wahana sungai di Kalimas. Sekian. Dapat kita lihat di sebelah kiri saya ada fasilitas kolam renang dan juga fasilitas mandi bola. Untuk harga tiketnya di sini kolam renang seharga 10.000 yang buka dari jam 8 hingga setengah 4. Kemudian tiket mandi bola seharga 10.000 yang buka jam 8 hingga pukul 9. Wisata monumen kapal selam dikatakan sebagai wahana paket lengkap nih teman-teman.
Tahu nggak sih kenapa kok wisata Monumen Kapal Selam dikatakan sebagai wahana paket lengkap? Karena dalam satu area di Monumen Kapal Selam ini disediakan berbagai wahana dan fasilitas yang dapat kita nikmati. Contohnya, sarana yang dapat kita nikmati yaitu sarana parkir yang luas, kemudian ada aneka ragam kantin yang dapat kita nikmati makanannya, minumannya, dan semuanya ini tersedia ya teman-teman. Kemudian sarana parkir yang luas kita dapat mengajak mengajak keluarga besar atau teman-teman sebaya kita untuk bermain atau mengetahui sejarah Monumen Kapal Selam ini bagaimana. Sebelah sini juga namanya bilik hitung tos. Di sini juga tersedia namanya bilik hitung sasaran torpedo. Digunakan untuk menghitung jarak torpedo ke titik sasaran. Lalu di sini ada tabung snorkel, yaitu digunakan untuk mengambil udara pada saat mesin diesel digunakan untuk pengisian baterai apabila kapal selam tidak memungkinkan untuk naik ke atas permukaan. Tidak sampai di situ teman-teman, di sini juga terdapat antena radar navigasi, yaitu merupakan digunakan untuk mengetahui arah melalui posisi lintang bujur di atas permukaan. Adalah mesin yang digunakan untuk berfungsi sebagai penyuplai sistem baterai yang ada di kapal selam. Dapat kita lihat ya guys, di sini buat masuk dari ruang satu ke ruang lainnya itu cukup sulit. Aduh. Ada motor listrik, yaitu sebagai motor pendorong pokok pada waktu kapal itu sedang melon dengan kecepatan 13 knop atau sampai 1,8 km per jam. Nah, selain itu bisa dilihat di sekitar sini ada beberapa banyak mesin yang ada di dalam monumen.
bisa kita lihat kapal selam itu terdapat pintu keluar atau masuk ABK-nya digunakan sebagai pintu keluar masuknya pada kapal selam pada saat darurat. Monumen kapal selam. Nah, teman-teman, kali ini kami berada di dalam monumen kapal selam yang dimana kali ini kami mendapat satu narasumber yang akan kami wawancarai sedikit sekilas mengenai dari monumen kapal selam ini. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Oke, terima kasih, Kak, untuk telah menjadi narasumber kami. Nah, sebelum itu kami akan bertanya mengenai dua pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Kakak. Yang pertanyaan pertama adalah, menurut Kakak yang menjadikan sisi sejarah dari monumen kapal selam ini apa? Untuk sisi sejarahnya, karena ini merupakan kapal selam pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia di tahun 1962 dan pertama kalinya juga digunakan untuk operasi besar, yaitu operasi Trikora perebutan Irian Barat melawan negara Belanda. Kemudian selain operasi itu, terdapat banyak operasi besar yang pernah dilalui oleh kapal selam ini. Ada operasi Timur Timur, terus untuk perebutan Timor Leste, sampai yang akhirnya mengelilingi laut Indonesia untuk berpatroli seperti itu. Terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua adalah, selain sejarahnya, menurut Kakak daya tarik apa yang ada di monumen kapal selam ini sehingga banyak pengunjung ramai datang ke sini? Untuk daya tarik utamanya karena nanti wisatawan atau pengunjung itu bisa tahu seperti apa sih bentuk kapal selam asli, bagaimana dalamnya kapal selam, terus di dalam kapal selam itu ada apa aja, seperti itu. Terus nanti daya tarik kapal selam ini selain dari wisata sejarah, itu nanti ada video dokumenternya kapal selam ini. Jadi kita nggak hanya tahu bagian dalam kapal selam, sisi luarnya, tidak hanya bentuk, melainkan juga dari operasi kapal selam seperti apa pernah digunakannya, bagaimana cara menembak torpedonya dan lain-lain. Sangat keren sekali ya, Kak. Benar. Baik, terima kasih teman-teman dan juga untuk kakaknya. Terima kasih telah membantu kami. Terima kasih kembali, Kak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, yang menjadikan dari sisi sejarah dari monumen kapal selam ini apa? Sejarahnya biar sampai kita anak-anak bisa tahu apa sih arti dari monumen kapal selam ini. Jadi kita anak kita bertanya tuh kita ya kita. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua adalah, selain sejarahnya, menurut Bapak, daya tarik apa yang ada di monumen kapal selam ini sehingga banyak pengunjung ramai datang ke sini? Kalau untuk daya tarik sendiri di kapal selam ini sangat-sangat bagus. Misalnya apa? Di kota Surabaya ini cuma ada satu monumen kapal selam ini yang menjadikan apa ya sejarah buat kita. Itu masa depan dari monumen kita di sini. Jadi kita ya jadikan destinasi yang sangat-sangat penting ke depannya untuk bangsa Indonesia, terutama di Surabaya. Nah, teman-teman, di sini kami memiliki satu narasumber yang akan kami wawancarai mengenai sedikit dari kapal selam ini. Yuk, ikut saya. Nah, selamat sore, Bapak. Nah, Bapak, di sini kami akan mewawancarai mengenai sedikit kejelasan mengenai dari monumen kapal selam ini, Pak. Ya. Oke. Yang pertama itu, menurut Bapak ini, selain sisi sejarahnya, daya tarik apa yang ada di monumen kapal selam ini sehingga banyak pengunjung ramai datang ke sini, Pak? Oh, ya tariknya ya. Yang pertama, situasi kota pasti anak kota. Karena untuk anak-anak muda biar mengenal sisi sejarah kapal selam ini. Karena kapal selam ini sejarahnya itu adalah pembebasan Irian Barat. Salah satu saksi sejarah, saksi istilahnya saksi apa ya namanya, saksi bisu. Nah, itu salah satu kapal yang dimiliki angkatan laut dan kapal selam Pasopati, termasuk ada Pasopati, Bratasta, Nanggala, itu menurut sisi sejarah. Nah, untuk meningkatkan daya tariknya, ini anak-anak sekolah main-main ke monumen ini untuk mengenal dan mengenal angkatan laut itu bagaimana, punya alutsistanya itu bagaimana. Nanti anak-anak setelah tahu, wah ternyata negara kita ini luas, perlu alutsista yang mumpuni. Nah itulah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Sekian dari kami teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.